Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Fasma'u wa tafakkaru wa tadabbaru ma qala Allahu ta'ala Qur'anan ajaban wa arabbiyan wa shifaan wa busra wa hudal muttaqin. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafth. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ala ayata fi buyutikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan keimanan dan keyakinan yang ada dalam hati kita meningkat kepada nilai takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian ada dalam keislaman. Dan mudah-mudahan ketakwaan yang ada dalam diri kita jadi power dan kekuatan, mudah dan dimudahkannya kita beramal soleh. Kalau ditakdirkan Israel sebagai malaikatul maut datang kepada kita pada hari ini, datang kepada kita pada saat ini, mudah-mudahan datangnya Israel kepada kita, kita sedang taqarrub kepada Allah, kita sedang beribadah kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, yang layak masuk kategori radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita kurang lebih 19 atau 20 hari meninggalkan syahrul Ramadan. Mungkin warna-warni harumnya Ramadan masih terasa oleh kita semuanya. Semangatnya ibadah, termotivasinya kita ibadah pada bulan Ramadan sangat luar biasa. Orang-orang yang tadinya nggak suka baca Quran pada bulan Ramadan sangat luar biasa rajinnya baca Al-Quran. Orang-orang yang tadinya nggak suka ke masjid pada bulan Ramadan semangat ke masjid. Orang-orang yang mungkin diri kita belum pernah selama 11 bulan melaksanakan sholat lail, pada bulan Ramadan mampu melaksanakan qiyamul Ramadan. Yang menjadi pertanyaan kita masing-masing, setelah 19 hari ini, dari 1 Syawal sampai pada hari ini, bagaimana semangat ibadah kita kepada Allah? Apakah sama semangatnya dengan bulan Ramadan kemarin? Berapa hari, berapa malam kita melaksanakan sholat malam setelah meninggalkan bulan Ramadan?
Padahal setelah sholat isya kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Ingin lebih afdal, lebih utama, mungkin tahajud setelah kita tidur malam. Yuk kita renungkan, berapa surat, berapa juz setelah 19 hari ini meninggal Ramadan kita baca Al-Quran. Jangan-jangan kita semangatnya ibadah bukan karena Allah, tapi karena Ramadannya. Kalau itu terjadi, maka keluar daripada apa yang sering kita ungkapkan, inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, matiku, hidupku bukan untuk bulan Syawal, bukan untuk bulan Ramadan, bukan untuk Muharram, tapi hanya semata-mata lillahi, karena Allah. Apakah adanya Allah itu hanya ada pada bulan Ramadan? Bulan Syawal Allah hilang? Apakah Allah menjanjikan pelipat gandaan pahala kebaikan hanya bulan Ramadan? Tidak. Banyak hadis-hadis yang mengungkapkan kullu bani Adam, setiap manusia yang beramal yudha'afu al-hasanatu, kebaikannya akan dilipat gandakan ala asru amsaliha, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lebih daripada itu, Allah itu berkuasa. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, cuma keistimewaan dari bulan yang lain Allah menjanjikan seperti itu. Tapi jangan sampai merubah niat kita yang awalnya karena Allah, tapi berubah jadi karena bulannya. Padahal ihwata iman, yang memiliki surga siapa? Bukan bulannya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga karena ridho siapa? Bukan karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mungkin bulan-bulan yang lainnya, yuk kita tetap semangat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena janji daripada saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Orang yang takwa ibadahnya terpilih kelir acak corak. Mau minggu apapun, bulan apapun, tahun apapun, tetap dia akan semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu lagi apa ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Apakah datangnya Ijrail kepada kita, kita sedang semangat ibadah seperti semangatnya bulan Ramadan? Atau mungkin gak menutup kemungkinan dicabut nyawa ketika kita sedang lemahnya iman kepada Allah, atau mungkin kita sedang bernostalgia dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, asar pembelajaran dari bulan yang kemarin, yuk kita buktikan di 11 bulan di luar bulan Ramadan, kalau memang buah daripada godongan kemarin Ramadan membuahkan nilai-nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ihwata iman, sidang Jumat undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangatnya kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan dalam diri kita, bukan hanya kita saja. Yuk kita ajak keluarga kita, kita ajak saudara kita, kita ajak turunan kita. Kalau kita punya harapan ingin berkumpul dengan mereka, bukan hanya di alam dunia saja, tapi kita ingin tembus kumpul dengan mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Alangkah bahagianya di rumah kita sudah satu frekuensi, di luar satu frekuensi, di akhirat juga sudah satu frekuensi, ditakdirkan bertemu dengan mereka. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Gak nutup kemungkinan kita tidak bertemu dengan cucu kita, uyut kita, anak-anak kita di dunia. Tapi alangkah bahagianya kalau nanti di surga bertemu dengan mereka, kalau satu frekuensi dalam sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bahwa nanti ketika kita akan masuk surga, kita itu bergerombol, kita itu berkumpul, kita berkelompok di pintu-pintu surga. Bayangkan ihwatu iman, kalau kita ambil sampel bapak atau mungkin opik sendiri mau mudik, ketika kita punya rombongan 10 orang dengan anak cucu kita, ketika sudah naik bis, di dalam bis nggak ada cucu kita satu orang, nggak naik bis, ketinggalan, apakah kita akan langsung pergi atau mencarinya? Yakin Bapak tidak akan berani melanjutkan perjalanan ketika keluarga kita tidak ada satu orang, apalagi kalau lebih dari satu tidak ada. Ini di dunia. Coba kita bayangkan ketika kita sudah berkumpul akan masuk surga, tengok kiri nggak ada istri kita, tengok kanan nggak ada anak kita, belakang nggak ada cucu kita, apakah kita akan bahagia masuk surga? Jangankan sudah masuk, baru di emper saja mencari keluarga nggak ada, akan bahagia, Pak. Maka alangkah indahnya ketika kita datang ke masjid, istri kita juga ada di masjid itu, anak-anak kita ada di sana. Kenapa? Satu frekuensi ibadah kepada Allah. Malah Rasul menegaskan, kullu ta'ifatun ma'aman yunasibuha fil jannah. Setiap kelompok yang masuk ke surga itu tergantung nilai derajatnya. Jadi kalau sekarang bapak derajat di kelas atas, amal solehnya, ibu kita, istri kita cuma 60%, walaupun sama-sama masuk surga, nggak mungkin ketemu. Kenapa? Derajat amal solehnya berbeda. Apalagi kalau nggak punya amal soleh, apalagi kalau sudah sama-sama jauh daripada amal soleh, gak nutup kemungkinan kita reuninya di dalam neraka. Ini pilihan ada di kita semuanya. Alangkah indahnya harapan daripada Rasul itu, surga itu ingin dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad. Walaupun apa surganya, Rasul nggak menjanjikan surga A, surga B, surga C. Yang penting surga ingin penuh oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi saja menginginkan kita masuk surga bersama-sama. Apakah kita sudah ada azam harapan ingin membawa istri kita, membawa suami kita, membawa anak cucu kita dalam biduk yang sama, yaitu ke surga yang sama? Kalau emang ingin, yuk kita samakan satu frekuensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada talbil ilmi, ada semuanya. Ada kegiatan amal soleh, semuanya satu frekuensi, saling mendukung, bukan saling menghalangi. Sekarang di pengajian ada bapaknya, enggak ada ibunya. Ada ibunya, enggak ada bapaknya. Enggak ada bapak ibunya, ada anak-anaknya yang kadang-kadang mengganggu yang lain. Tapi kalau ada semuanya, Masya Allah, dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang lain akan memuji dan menjadikan figur bagi semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya, termasuk keluarga besar kita, bisa satu frekuensi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mempertemukan wajah, mempertemukan badan dalam bingkai family gathering atau apalah namanya, gampang, Pak. Gampang.
tapi menyamakan hati, menyamakan keimanan, menyamakan kaidah ibadah, tidak segampang membalikan tangan. Walaupun mungkin Bapak ada agenda bulan Syawal berkumpul dengan cicit keluarga besar, bisa saja berkumpul badan di tempat itu sama-sama, belum tentu di surga akan sama-sama. Kalau frekuensi amal solehnya, apalagi kalau sudah beda keyakinan, mustahil akan reuni dengan mereka ada dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya mampu membawa keluarga besar kita, keturunan kita dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal kita yang solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditakdirkan ada yang amal yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan akan dosa dan kehilapan kita, sehingga kita dapat dikumpulkan dalam satu surga bertemu dengan keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.